Baik, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Yang sudah temukan katakan amin. Kita akan baca ayat ini bersama-sama karena hanya 3 ayat. 1, 2, 3. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu baik. Lewat pembacaan firman Tuhan hari ini, saya mengambil kutipan yang ditulis di dalam ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian, dan dekat salib Yesus berdiri apa? Ibunya. Nah, saya hanya mau mengambil kalimat ini, dekat salib Yesus. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara membaca ya di dalam Lukas pasal yang ke-23, coba kita baca Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-48 sampai dengan ayatnya 49. Ini menjadi sangat penting untuk kita membandingkan ya beberapa kalimat Alkitab atau firman Tuhan itu. Lukas pasal 23 ayat 48 sampai dengan ayatnya 49. Kalau tidak keberatan, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Dan semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu mengenai posisi orang percaya. Yang pertama, ada satu kelompok yang dituliskan memang sama-sama mengenal Tuhan Yesus, tetapi pada waktu Tuhan Yesus akan disalibkan, orang-orang ini ya, orang yang mengenal Tuhan Yesus hanya berdiri jauh-jauh melihat Yesus yang akan disalibkan itu. Tetapi sebagian orang ya memutuskan untuk tetap dekat pada salib Yesus. Bahkan di luar orang yang disebutkan orang yang mengenal Tuhan Yesus, ya, di luar orang yang mengenal Tuhan Yesus, ada yang melihat peristiwa peristiwa kematian Tuhan Yesus itu sebagai apa? Tontonan. Kadang-kadang kita sebagai orang percaya juga seperti itu. Kita hanya jadi orang-orang yang mengenal Kristus dari jauh. Bahkan tidak sedikit dari gereja Tuhan hanya menjadi penonton-penonton di gereja. Dia hanya melihat sebagian orang dilawat Tuhan. Dia hanya melihat sebagian orang bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia hanya jadi seorang penonton yang melihat orang lain melayani, yang melihat orang lain berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebagian orang memutuskan untuk jadi apa? Penonton. Sebagian orang yang berkata dirinya mengenal Tuhan, tapi dia memposisikan dirinya jauh dari komunitas, jauh dari salib Kristus, jauh dari hadirat Tuhan. Tapi kita nggak seperti itu.
Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang yang dekat salib Kristus. Haleluya. Pesan ini menjadi sangat penting buat kita. Kalau Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa salib Kristus itu adalah berbicara mengenai pengorbanan, berbicara pengampunan, berbicara penebusan bagi kita semua. Hari ini pastikan dalam kehidupan saudara dan saya, jadilah orang yang dekat kepada Tuhan. Haleluya. Jadilah orang yang dekat. Ini berbicara mengenai keintiman, ya, kesetiaan. Sampai kalau saya terjemahkan begini, Tuhan Yesus disalib mulai jam berapa? Jam 9. Lalu firman Tuhan berkata, berapa jam kemudian Tuhan Yesus mati? Jam berapa dia mati? Jam 3. Saudara bisa bayangkan, mulai Via Dolorosa, mulai dari Taman Getsemani sampai ke persidangan Pilatus, yang bertahan sampai Tuhan Yesus disalibkan di kondisi 6 jam tadi hanya beberapa orang. Di 6 jam terakhir itu hanya beberapa orang saja yang bertahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, silakan Bapak Ibu Saudara baca kitab Wahyu. Yang bertahan juga sampai kedatangan Tuhan Yesus mempertahankan iman itu sedikit. Dan perlu kita renungkan. Dan saudara bertanya di dalam kehidupan saudara dan saya, apakah kita di antara orang-orang itu? Untuk itu Tuhan mau hari ini mengajar kita, mari kita jadi orang-orang yang dekat kepada Dia. Haleluya.